Hai Pioneers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Tertri Channel. Buat teman-teman apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik saja ya hari ini. Buat teman-teman yang baru gabung, ya jangan lupa dibantu tekan like dulu guys. Tekan subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih dan mari kita bahas video terbaru dari Dr. Nicholas atau updatean terbaru Pi Network hari ini. Sepertinya core team memang nggak main-main ya guys ya untuk tahun ini ya. Dimana tahun ini tahun 2024 akan benar-benar segera ya direncanakan segera open network ya. Kita tunggu aja apakah di akhir Desember atau di awal Januari. Kalau kita lihat dari updatean dari core team di bawah ini ya teman-teman bisa lihat ya di layar handphone kalian masing-masing. Happy Pi Today ya 2024. This is the last Pi Today before open network and we are still on track to reach open network by the end of 2024. Jadi core team kan sudah mengatakan ini adalah hari Pi Today yang terakhir ya. Hari Pi Today yang terakhir diharapkan sebelum open network ini yang terakhir. Kurang lebih begitulah ya. Kita tunggu aja, ini menarik ya. Selanjutnya nanti kita bahas di menu challenge juga dan juga announcement dulu ya. Tapi sebelum kita bahas di tombol-tombol ini guys, kita lihat dulu ya. Ini teman-teman dari Dr. Nicholas langsung disampaikan di video ya. Kita coba cek. Happy Pi Today, Pioneers! Today is the last Pi Today before open network. After over 5 years of building and growing with the community, from just a vision to the reality of a massive community with over 60 million engaged members, thinking of the word last fills me with excitement. I find myself proud of and grateful for the community efforts and accomplishments during the building stage of the network, and I'm overwhelmingly excited for the future to come. Open network is not the final destination of the current Pi experience. It's an important and crucial next step. With this launch, many more utilities can come to life because Pi will be more seamlessly integrated into the real world. The possibilities are endless. Some utilities are currently blocked due to the enclosed phase, but with the open network, those utilities will be able to flourish. For instance, we can connect Pi apps with traditional mailing services for shipping goods, or more easily integrate with other established Web 2 and Web 3 networks. This is incredibly exciting for expanding the accessibility and adoption of Pi into the mainstream. Pi's enclosed network has been critical in establishing and building a safe space for us to migrate the community to mainnet, fine-tune features like KYC, and build the ecosystem. Since then, we've experienced incredible success and global support, and we're excited to see how much more we can grow as we open the network. Read the full Pi 2 announcement to learn more about the community's progress in the open network conditions and all the products, tech, and community initiatives facilitating it. Bye! Itu teman-teman ya videonya yang sudah disampaikan oleh Dr. Nicholas langsung, bahwa saya mengambil apa ya tanggapan lah ya teman-teman dari pengumuman atau pesan yang disampaikan Dr. Nicholas ini. Memang sepertinya serius ya. Saya memikirkan apa jadinya ya seorang Dr. Nicholas lulusan Stanford University ya, dia selalu nongol ya kan, selalu nongol di handphone atau di layar handphone kalian, di beranda Pi Network kalian, selalu mengatakan open network, dan ini benar-benar akan sepertinya terjadi tahun ini guys ya. Kalau seandainya nggak terjadi, bagaimana malunya seorang Dr. Nicholas yang punya banyak murid ya di lulusan terbaik Stanford University gitu ya. Kalau ini sampai project ini gagal, alangkah malunya. Nah, tapi kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, itu sepintas saya menyimpulkan bahwa memang PR penting bagi Dr. Nicholas ada sebuah ekosistem ya. Ekosistem ini termasuk minimumnya adalah 100 aplikasi ya. 100 aplikasi yang sudah bergabung dalam utilitas ini. 100 aplikasi, kalau mereka sudah siap untuk open network, tentunya CoinPi akan terdistribusikan sirkulasinya secara
baik ya, secara bagus. Memang tujuan Dr. Nicholas dari awal memang membentuk ekosistem dulu. Nah, selanjutnya kita coba baca selengkapnya di announcement. Ini teman-teman lebih lengkapnya ya. Kita coba cek. Nah, ini dia teman-teman. Kita coba baca ya dan kita cermati bersama. Merayakan Pay Today menjelang Open Network menuju awal baru. Nah, di sini kalian bisa cek ya, menjelang jaringan terbuka menuju awal yang baru. Pay Today 2024 menandai tonggak penting bagi Pi Network. Ini adalah Pay Today terakhir. Nah, itu dia ya, garis bawah ya, Pay Today terakhir. Berarti setelah ini nggak ada Pay Today lagi. Gitu ya guys ya. Sebelum kami meluncurkan Open Network, artinya ini udah terakhir. Sebagaimana dirinci dalam kondisi jaringan terbuka pada bulan Desember 2023, jalur kami menuju jaringan terbuka bergantung pada upaya kolektif seluruh komunitas Pi, termasuk tim inti, pengembang komunitas, dan seluruh pioner ya. Nah, ini nggak bisa dilepas ya, yang namanya pioner juga gitu ya. Berkat kontribusi dan inovasi luar biasa dari seluruh komunitas, kami mencapai kemajuan besar dan berada di jalur yang benar ya, berada di jalur yang benar. Oke? Oleh karena itu, untuk perayaan Pay Today hari ini, kami akan berbagi pembaruan mengenai kemajuan yang dicapai dalam kondisi jaringan terbuka, meninjau pembaruan dan rilis produk sejak hari Pi 14 Maret 2024, memperkenalkan rilis baru yang disajikan hari ini di bagian produk yang sesuai dan pembaruan teknologi, melihat sekilas inisiatif berikutnya yang akan memajukan jaringan menuju tujuan jaringan terbuka kami, dan memulai acara komunitas untuk merayakannya atau tantangan jaringan terbuka Pay Today yang baru. Namun pertama-tama kami sangat gembira ya mengumumkan bahwa komunitas pioner kini telah mencapai lebih dari 60 juta pioner yang terlibat. 60 juta guys, bayangin 60 juta, oke? Buka kondisi dan status jaringan hari ini, kami mendapatkan informasi terbaru mengenai kemajuan 3 kondisi utama kami untuk jaringan terbuka. Pertama, selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi Pi Network yang konsisten. Oke? Nah, tim inti terus berada pada jalurnya untuk mencapai tujuan ini. Sebagian besar pengumuman ini di bagian selanjutnya akan disediakan atau didedikasikan, untuk kemajuan yang dicapai dan beberapa inisiatif masa depan di berbagai bidang proyek menuju jaringan terbuka. Yang kedua, memenuhi tujuan KYC jaringan migrasi dan penciptaan utilitas. Saat menetapkan ini ya, atau menetapkan lini waktu, kami menetapkan 3 tujuan yang terutama didorong oleh upaya komunitas. Pertama, 15 juta pioner. Ini ciri-cirinya untuk mencapai Open Network yang sudah saya sampaikan berkali-kali guys. Kalau sudah 15 juta pioner itu udah KYC, saat ini kami memiliki lebih dari 12 juta pioner KYC. Artinya tinggal 3 juta lagi guys ya. Naik dari 9,45 juta pada 14 Maret 2024. Banyak kasus KYC yang tidak diblokir. Untuk memfasilitasi peningkatan ini dan pencepatan diharapkan terjadi dengan lebih banyak perubahan dan inisiatif mobilisasi komunitas. Kalau ini memang tugas sistem dari Dr. Nicholas ya, atau core team lah ya. Kedua, migrasi 10 juta pioner ke mainnet. Ini juga tugas dari Dr. Nicholas ya, dari core team lah ya. Ini kan mereka yang bikin ya, dari sistem. Kemudian saat ini kami memiliki 5,79 juta pioner di mainnet dibandingkan dengan 4,5 juta pada 14 Maret. Jadi tinggal berapa lagi? Kurang lebih tinggal ini ya, 4% lagi ya, atau ya kurang lebihnya 56% lah ya. Jadi kurangnya seperti itu. Kemudian kami telah dan akan terus melakukan perubahan yang akan mempercepat migrasi mainnet. Teruslah membaca untuk detailnya nanti di posting ini. Ketiga, 100 aplikasi Pi yang satu ada di mainnet atau siap untuk mainnet. Kedua, mematuhi kebijakan platform Pi dan memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem Pi. Dan 4, merupakan aplikasi yang berbeda. Kami sekarang memiliki lebih dari 70 aplikasi Pi yang mendukung mainnet atau mainnet yang memenuhi kriteria ini, naik dari 50 pada jadi kurang 30 aplikasi lagi guys ya. Karena kan targetnya 100 aplikasi mendukung mainnet ya. Kemudian tadi KYC dan juga migrasi koinnya. Yang ketiga, tidak ada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Nah, ini juga perlu diperhatikan
ya, dari Dr. Nicholas juga memikirkan hal ini. Kami mengontrol tanggal peluncuran jaringan terbuka. Hal ini memungkinkan kami menghindari peluncuran pada saat faktor global dapat merugikan ekosistem kripto dan bisnis tradisional. Meskipun saat ini kami tidak mengantisipasi kejadian serupa, kami juga tidak akan mengabaikannya. Kami akan berupaya memastikan peluncuran kami dilakukan pada waktu untuk mendapatkan hasil terbaik bagi jaringan. Gak usah buru-buru guys, core team udah memikirkan matang-matang ya. Tetap sabar, klik tanda petir. Itulah ringkasannya. Berikut detailnya kemajuan teknologi dan produk menuju jaringan terbuka. Sejak pengumuman hari Pi, tim ini terus fokus pada kemajuan persiapan jaringan terbuka, termasuk prioritas utama KYC, migrasi mainnet, node, dan inisiatif dan lain sebagainya. Pokoknya kalian bisa baca semuanya terkait ini ya teman-teman, kemajuan KYC dan juga menuju open networknya. Pokoknya tinggal dikit lagi ya teman-teman, kita sabar aja. Target core team memang tahun ini sudah open network, itu dia ya. Pokoknya klik tanda petir aja setiap hari, jangan malas-malasan ya. Bagi kalian yang nggak nambang koin Pi, saya pikir ini akan rugi ya. Walaupun saat ini memang belum dikatakan belum ada harga, tapi kita coba cek nanti ya, di akhir tahun 2024 ini kalau nggak open network ya malu lah teman-teman, malu. Saya juga sepertinya udah malu bahas ini terus ya, nggak ada hasil-hasil gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, ya namanya kita harus edukasi terus ya, kita harus edukasi terus, tetap semangat. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bahas terkait dengan challenge yang ada di beranda handphone kita ya. Oke, pada bagian ini di sini kita coba cek challenge-nya ini. Ini challenge ini kita isi itu semuanya dilakukan di Pi browser kalian ya, teman-teman. Nah, jadi kalian harus buka challenge ini, tantangan ini termasuk di sini. Kalau sudah tercentang-centang seperti ini ya, teman-teman, ini kita lakukan semuanya di Pi browser. Oke, termasuk profile ya di sini. Kalian lakukan semuanya di Pi browser, guys. Pokoknya kalian buka aja Pi browsernya, lalu diklik-klik aja ya guys ya. Ini kan semuanya belum semua terbuka. Pokoknya diklik-klik aja semua ini, tugas-tugas challenge ini kalian kerjakan di Pi browser. Ya, semudah itulah menurut saya. Jadi apa guys, saya ingin memperjelas lagi ya, bahwa core team memang benar-benar niat bener ya, rencana untuk open network pada tahun ini ya, di akhir 2024 ini. Semoga aja terrealisasi dan tetap sabar, tetap konsisten. Kalaupun memang nggak hasil ya, ini gratisan ya, kita nggak dirugikan dalam hal ini apapun itu. Bungkam netizen-netizen ya, bungkam mulut-mulut tetangga ya, saatnya nanti kita akan buktikan semuanya. Oke, walaupun beberapa teman-teman masih ada kendala terkait dengan frasa sandi, yang lupa dan lain sebagainya, saya akan bahas di video berikutnya dan saya akan jawab pertanyaan kalian. Tetap tinggalkan kolom komentar teman-teman, nanti akan saya jawab di video berikutnya. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.